Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Aldi Milenia Firmananda, mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa Inggris UMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP siklus kedua saya di matkul Micro Teaching, yang mana selanjutnya RPP ini akan saya terapkan di praktik mengajar siklus kedua nantinya. Baik, di sini untuk tujuannya sendiri satuan pendidikan untuk siswa menengah atas dan mata pelajarannya bahasa Inggris, kelasnya kelas 12, dan mohon maaf ini seharusnya semester 1, jadi kelas 12 semester 1, dan materi pokoknya adalah teks lisan dan tulis ungkapan menawarkan jasa beserta responnya. Untuk alokasi waktunya sendiri 2 kali 35 menit dan 1 kali pertemuan. Dan selanjutnya adalah kompetensi inti, ada 1-4, KI 1-4 sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Dan selanjutnya adalah kompetensi dasar, yaitu ada kompetensi dasar 3.1 dengan 4 indikatornya di sini. Nah, KD 3.1-nya yaitu menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunanya. Seperti di bawah ini unsur kebahasaannya. Dan indikatornya sendiri ada 4 di sini. Dan selanjutnya untuk KD 4.1-nya yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dan untuk KD 4.1 sendiri sama, yaitu mempunyai 4 indikator. Dan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Pertama yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis. Dan yang kedua, menentukan ungkapan menawarkan jasa dan respon yang cepat untuk melengkapi percakapan. Ketiga, menyusun percakapan lisan dan tulis untuk menawarkan jasa dan menanggapinya. Dan yang keempat adalah melakukan percakapan di depan kelas secara berpasangan. Jadi diharapkan di tujuan pembelajaran ini nanti bisa tercapai semuanya setelah mengikuti proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya D adalah materi pembelajaran. Ada A yaitu teks tulis untuk menyatakan dan merespon ungkapan menawarkan jasa. Dan materinya sendiri untuk struktur teks untuk menawarkan jasa ada secara formal dan juga informal seperti yang ada di layar. Dan kemudian responnya ada positif dan juga negatif seperti ini. Dan ada unsur kebahasaan yaitu kosakata, tata bahasa, ucapan, tekanan kata, dan juga intonasi. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Pertama, pendekatan yaitu communicative approach, yang mana pada umumnya pendekatan ini digunakan dalam pembelajaran bahasa, entah itu bahasa Indonesia, Inggris, atau yang lainnya. Dan model pembelajarannya yaitu learner-centered method. Dan metodenya sendiri group discussion yang lebih diutamakan. Selanjutnya ke yang langkah-langkah pembelajaran, poin penting. Pertama adalah kegiatan awal yaitu opening, guru memberi salam dan kemudian memeriksa kehadiran siswa. Kemudian siswa merespon kegiatan atau tindakan yang dilakukan guru. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi ini nantinya semacam brainstorming atau ya semacam itu. Dan kemudian guru menyampaikan materi yang akan dibawakan dan juga tujuan pembelajaran pada hari itu. Dan siswa mendengarkan. Kegiatan inti pertama adalah stimulation. Guru akan menampilkan sebuah video tentang offering help di depan kelas. Mungkin akan menggunakan laptop.
Dan kemudian siswa memperhatikan video tersebut. Dan nantinya di video juga setelah video akan ada beberapa pertanyaan sederhana. Jadi nanti siswa akan menjawab beberapa pertanyaan tentang isi percakapan. Kedua adalah problem statement. Guru menjelaskan materi mengenai offering help dan apa saja yang ada di video, dan siswa mengamatinya. Dan kemudian dengan bimbingan dan arahan guru, siswa mengidentifikasi ciri-ciri interaksi menawarkan jasa. Ketiga adalah data collection. Guru meminta siswa secara berpasangan agar mempelajari lebih dalam mengenai materi. Jadi secara berpasangan, siswa berdiskusi untuk mempelajari materi lebih dalam. Setelah itu, guru mendistribusikan worksheet dan meminta siswa mengerjakannya secara individu. Nah, yang sebelumnya diskusi secara berpasangan, sekarang mengerjakan soal secara individu. Setelah itu, setelah mengerjakan soal, nanti akan dibahas bersama-sama di depan kelas, di kelas. Kemudian setelah mengerjakan soal-soal dan dibahas, selanjutnya adalah guru meminta siswa mencari contoh dari sumber lain mengenai dialog offering help. Mungkin bisa melalui internet atau sumber yang lain yang berkaitan. Dan yang terakhir di langkah ini, guru meminta siswa membuat dialog. Jadi secara pasangan siswa membuat pola kalimat dan menuliskan berbagai ungkapan menawarkan jasa dan responnya, dan membuat dialog secara pasangan dengan temannya. Selanjutnya data processing. Guru meminta siswa menyusun dialog tentang offering help secara berpasangan. Jadi dengan berpasangan siswa menyusun dialog tersebut tentang menawarkan jasa. Dan untuk verification-nya ini di sini sebenarnya ada poin guru meminta siswa untuk mempraktekkan dialog di depan kelas. Jadi giliran siswa kemudian mempraktekkan dialog yang sudah dibuat di depan kelas. Selanjutnya adalah generalization. Ini semacam hampir sama. Sebenarnya poin ini hampir sama dengan kegiatan penutup, yang mana isinya adalah mereview materi. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, yaitu closing. Guru mereview materi dan memberikan feedback terhadap materi yang telah disampaikan. Dan yang langkah terakhir, guru mengakhiri kegiatan pelajaran dengan salam dan siswa membalasnya dengan salam pula. Dan selanjutnya adalah media, alat, dan sumber pembelajaran. Untuk medianya sendiri menggunakan laptop, speaker, video, dan ada mungkin nanti beberapa gambar. Dan untuk alatnya sendiri nanti ada papan tulis, buku tulis, pulpoin, dan juga lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Untuk sumber pelajarannya sendiri di sini ada buku bahasa Inggris wajib SMA kelas 12, dan ada juga Pathway to English untuk kelas 12 dari Erlangga, atau mungkin bisa juga koran, majalah yang bahasa Inggris, dan juga sumber dari internet. Sini ada penilaian. Dan untuk instrumennya nanti ada di lampiran seperti ini. Dan ini adalah instrumen penilaiannya. Jadi untuk di lampiran ini sendiri masih kurang lengkap, yang mana isinya seharusnya ada rangkuman materi dan juga lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya tambahkan setelah presentasi ini selesai. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin sudah cukup waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.